Pada bab ini, kita akan membahas mengenai sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, di sini ada deskripsi kegiatan, di mana dalam perusahaan manufaktur itu persediaan terbagi menjadi berbagai macam persediaan. Contohnya kayak persediaan bahan baku, bahan penolong, persediaan barang dalam proses, produk jadi, kemudian ada perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Nah, kalau semisal di perusahaan dagang hanya terdapat satu macam persediaan, yaitu persediaan barang dagang yang akan dijual ke pembeli. Kemudian, di sini ada transaksi yang terkait dengan intern perusahaan dan pihak luar perusahaan. Yang pertama ada transaksi yang mengubah produk jadi, kemudian ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan penolong, ada persediaan perlengkapan pabrik, dan ada persediaan suku cadang. Nah, kalau semisal transaksi intern perusahaan saja, di sini ada transaksi di mana mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini kita bisa lihat gambar 15.1, di mana di sini dijelaskan bagaimana tipe persediaan dan transaksi yang berkaitan serta sistem dan prosedur yang bersangkutan. Nah, contohnya di sini ada persediaan produk jadi, di mana transaksi yang dilakukan dengan menggunakan persediaan produk jadi ini, yaitu ada produk selesai diproduksi, penjualan, retur penjualan, dan penghitungan fisik persediaan. Nah, di mana sistem dan prosedur yang bersangkutan adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, prosedur pencatatan HPP yang diterima kembali dari pembeli, dan sistem penghitungan fisik. Kemudian yang kedua ada persediaan produk dalam proses, di mana di sini transaksi yang berkaitan yaitu produk selesai diproduksi dalam sistem prosedur pencatatan produk jadi. Kemudian ada readjustment, di mana ini digunakan dalam sistem prosedur readjustment persediaan produk dalam proses. Kemudian yang terakhir ada penghitungan fisik persediaan yang ada di sistem penghitungan fisik persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada persediaan bahan baku. Di mana di persediaan bahan baku ini transaksi yang dilakukan yaitu pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang di mana ini dicatat sebagai biaya bahan baku, kemudian ada pengembalian barang gudang, dan ada penghitungan fisik persediaan. Nah, di sini sistem dan prosedur yang bersangkutan. Yang pertama ada prosedur pencatatan HPP persediaan yang dibeli. Kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke pemasok, dalam hal ini merupakan retur pembelian. Kemudian ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir ada sistem penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya yang keempat ada persediaan bahan penolong. Ini sedikit mirip dengan persediaan bahan baku, tapi bedanya di sini pada pemakaian barang gudang ini dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, dimana selain itu sama seperti persediaan bahan baku kayak pembelian, retur pembelian, pengembalian barang gudang, dan penghitungan fisik persediaan. Nah, persediaan yang terakhir yaitu persediaan perlengkapan pabrik dan persediaan suku cadang. Nah, di sini juga sama perlakuannya sama persediaan bahan baku dan bahan penolong. Cuman bedanya sama seperti sebelumnya di bahan penolong, perbedaannya ada di pemakaian barang gudang. Di mana di sini persediaan perlengkapan pabrik dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian persediaan suku cadang ini dicatat di beban administrasi dan umum serta beban pemasaran. Selanjutnya, dalam mengelola persediaan, perusahaan itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan metode persediaan fisik atau physical inventory. Kemudian juga ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method terlebih dahulu. Nah, di sini di metode perpetual, mutasi persediaan itu akan selalu dicatat dalam kartu persediaan. Misalnya kalau ada pembelian atau ada pengeluaran, itu harus selalu dicatat. Begitu pula kalau misalnya ada retur pembelian dan retur penjualan. Nah, di kartu persediaan ini memuat informasi mengenai kuantitas persediaan, kemudian ada harganya juga. Kalau semisal di kartu gudang kan hanya kuantitasnya saja.
Nah, di sini kalau semisal terjadi pembelian barang atau misalnya bahan baku, di sini akan dijurnal sebagai persediaan bahan baku pada utang dagang kalau semisal menggunakan kredit. Kalau semisal menggunakan kas, kreditnya bisa diganti menggunakan kas. Kemudian selain pembelian, bahan baku kan juga biasanya digunakan untuk proses produksi. Nah, kalau semisal digunakan dalam proses produksi, jurnalnya itu bisa barang dalam proses. Di sini ada keterangan biaya bahan baku kalau semisal menggunakan biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, di mana persediaannya berkurang sejumlah bahan baku yang dipakai. Nah, di sini masuk ke gambar 15.2. Di sini ada contoh soal dari mutasi persediaan atau perpetual inventory, di mana perusahaan X ini menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, atau biasa kita kenal dengan metode FIFO dalam menentukan biaya bahan baku. Nah, persediaan bahan baku pada tanggal 1 Januari terdiri dari 600 kg dengan harga satuannya 2.400 sehingga jumlahnya 1.440.000. Kemudian ada 400 kg dengan harga satuan 2.500 dan jumlah persediaannya jadi 1 juta rupiah. Nah, selain itu, di sini ada informasi mengenai pembelian, di mana tanggal 6 Januari terdapat pemakaian 700 kilo, kemudian tanggal 15 sampai 21 Januari terjadi transaksi pembelian, di mana masing-masing yaitu sebesar 1.200 kg, 500 kg, dan 1.100 kg. Nah, maaf, tanggal 21 ini pemakaian, di mana pemakaian digunakan 1.100 kg. Nah, tanggal 15 sampai 17 ini pembelian yang masing-masing pada tanggal 15 ini seharga 2.750 dan tanggal 17 seharga 3.000 rupiah. Nah, di sini total pembeliannya yaitu 4.800.000 rupiah. Nah, karena kita menggunakan metode mutasi persediaan, kita harus menggunakan kartu persediaan atas mutasi tersebut. Nah, di sini dengan metode masuk pertama, keluar pertama, yang pertama saldo awalnya langsung dimasukkan ke bagian saldo atau sisa yang sebelah kanan ini, dimana tadi kan saldo awalnya ada 600 kg dengan harga per kilo 2.400, kemudian ada 400 kg dengan harga per kilonya 2.500. Kemudian di tanggal 6 Januari ada pemakaian, dimana kalau ada pemakaian kita masukkan ke kolom pemakaian di sini, atau bisa juga kadang ada yang kolomnya namanya out. Nah, di sini kan dipakai sebesar 700 kg. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, jadi kita harus menggunakan saldo awal yang paling lama terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada yang paling awal kan 600 kilo. Jadi ini kita pakai 600 kilo terlebih dahulu. Kemudian karena ada kekurangan 100, di sini kita pakai dari saldo awal yang 400 kg. Nah, sehingga sisanya kan tinggal 300 kg dari barang yang harga per kilonya 2.500. Nah, di sini jadi saldo akhir pada tanggal 6 Januari. Nah, selanjutnya di tanggal 15 ini ada pembelian sebesar 1.200 kg dengan harga per kilonya 2.750. Nah, di sini kita masukkan ke kolom saldo atau sisa, di mana yang pertama kita harus mencatat saldo dari tanggal 6, di mana tadi kan sisa 300, kemudian kita baru mencatat pembelian terbaru sebesar 1.200 dengan harga per kilonya 2.750. Nah, begitu juga perlakuannya pada tanggal 17 ini kan sama-sama ada pembelian ya, dimana pembelian ini dicatat setelah mencatat saldo-saldo sebelumnya yaitu 300, 1.200, kemudian yang terbaru ini pembelian 500 kilo. Nah, selanjutnya di sini tanggal 21 ada pemakaian, sama kayak dari tanggal 6, karena pemakaiannya 1.200 kilo, di sini kita pakai dulu 300 kilo, dimana saldo yang paling lama itu ada 300 kilo dengan harga per kilonya 2.500. Nah, karena sudah habis, baru kita
pakai saldo berikutnya, yaitu di harga 2.750. Nah, di sini kita pakai 800 kg sebesar akhirnya sebesar dengan harga satuannya 2.750 per kilo. Nah, di sini akhirnya saldo akhirnya ditulis sisa dari harga persatuannya Rp2.750 per kilonya, kemudian 500 kg yang tidak terpakai ini dicatat kembali. Nah, jadi jumlah saldo akhirnya sebesar kuantitasnya 900 kg dengan senilai Rp2.600.000. Nah, di sini kemudian kalau di kolom pemakaian ini bisa digunakan sebagai acuan harga pokok yang digunakan untuk produksi. Di sini sebesar Rp4.640.000. Kemudian di sini juga kita bisa lihat harga pokok dari bahan baku yang dibeli, yaitu sebesar Rp4.800.000. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai metode persediaan fisik atau yang biasa kita kenal dengan physical inventory method. Nah, dalam metode ini persediaan itu hanya dicatat saat terjadi pembelian. Jadi saat mutasinya berkurang karena pemakaian atau kalau misalnya barang dagang karena penjualan itu tidak dicatat. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari HP persediaan yang dipakai atau dijual itu dapat dilakukan dengan menghitung fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Nah, ini cara menghitungnya bisa dengan mengurangi harga pokok persediaan yang tersedia dengan harga pokok persediaan akhir. Nah, harga pokok persediaan yang tersedia ini bisa dihitung dari harga pokok persediaan awal ditambah harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, metode ini cocok digunakan oleh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada dua fungsi yang berperan dalam mencatat kartu persediaan dengan metode persediaan fisik. Yang pertama ada fungsi gudang, di mana dalam wewenangnya yaitu kartu gudang. Di sini mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang di gudang. Kemudian kalau semisal fungsi akuntansi, di mana mereka menggunakan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang seperti yang kita bahas di metode sebelumnya. Nah, di sini dengan contoh soal yang sama, kalau semisal menggunakan metode fisikal, kita harus menghitung secara manual di akhir periode. Nah, di mana di sini persediaan awal kan ada 1000 kg. Yang mana ini tadi kan ada dari 600 kg dan 400 kg. Nah, di sini totalnya 2.440.000. Kemudian ada pembelian sebanyak 1.700 kg senilai 4.800.000. Jadi jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah yaitu 7.240.000. Nah, persediaan akhir kan persediaan akhirnya itu ada 900 kg. Nah, dari 900 kg ini kita hitung dari kalau misal persediaan dari paling akhir, tanggal paling akhir persediaan yang tidak terpakai, kan ada yang pertama persediaan akhirnya kan ada 500 kg itu. 500 kg ini dimasukkan semua. Kemudian kan masih ada sisa 400 kg yang belum terpakai. Ini dengan harga satuannya 2.750 per kilo. Nah, jadi persediaan akhirnya senilai Rp2.600.000. Nah, sehingga biaya bahan baku dari bulan Januari ini sebesar Rp4.640.000. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, itu ada prosedur pencatatan produk jadi. Kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Ketiga, produk pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Keempat,
prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir, sistem perhitungan fisik persediaan. Prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi itu adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi ini adalah seperti kartu gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Nah, pada gambar ini itu menggambarkan bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun barang dalam proses. Selain itu, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang disimpan di gudang. Pada gambar ini juga terlihat tambahan produk jadi yang dikirim oleh fungsi produksi ke fungsi gudang. Dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian gudang dari bagian produksi. Harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi. Berdasarkan laporan produk selesai tersebut, bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk selesai berdasarkan data biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Total harga pokok produk ini dipakai sebagai dasar untuk membuat bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi di dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kartu harga pokok dan laporan produk selesai. Jurnal yang dibuat untuk mencatat harga pokok produk jadi adalah persediaan produk jadi dalam debit, serta barang dalam proses dalam kredit. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Prosedur ini digunakan untuk mencatat pengembalian produk jadi oleh pelanggan yang memengaruhi nilai persediaan dan penyesuaian harga pokok penjualan. Selanjutnya ada dokumen. Yang pertama ada notariatur pembelian, yang kedua ada bukti penerimaan barang, yang ketiga ada laporan inspeksi barang retur, yang keempat ada memo kredit. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Yang pertama ada persediaan produk jadi, yang kedua ada harga pokok penjualan. Tujuan dari prosedur pencatatan harga pokok ini yaitu menyesuaikan akun persediaan dan memastikan harga pokok penjualan mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses memiliki beberapa poin penting. Yang pertama ada deskripsi prosedur, yaitu yang pertama pencatatan biaya yang belum selesai diproses hingga akhir periode akuntansi. Yang kedua bertujuan untuk mencerminkan nilai persediaan produk dalam proses pada neraca. Selanjutnya ada dokumen. Yang pertama yaitu laporan biaya produksi. Yang kedua kartu biaya pemesanan atau job order cost card. Yang ketiga ada formulir pengeluaran bahan baku. Poin selanjutnya ada bagan alir dokumen. Yang pertama, produksi berjalan
lalu dicatat pada formulir pengeluaran bahan. Yang kedua, ada biaya yang dikumpulkan, dicatat pada kartu biaya produksi. Yang ketiga, pada akhir periode, dicatat penentuan produk dalam proses. Semua bahkan alir dicatat di jurnal persediaan produk dalam proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang bagian alir dokumen produk jadi diterima kembali dari pembeli. Bagian alir dokumen produk jadi diterima kembali dari pembeli. Yang pertama adalah pembeli mengajukan retur. Yang kedua, nota retur penjualan. Yang ketiga, barang diperiksa oleh bagian gudang. Yang keempat, bukti penerimaan barang kembali. Yang kelima, bagian akuntansi mencatatkan transaksi dalam jurnal umum dan kartu persediaan. Alurnya: 1. Pembeli mengajukan retur. Yang kedua, penjualan menerbitkan nota penjualan, menginformasikan ke gudang dan akuntansi. Yang ketiga, oleh gudang menerima dan memeriksa barang. Yang kedua, membuat bukti penerimaan barang kembali. Oleh akuntansi, yaitu yang pertama mencatat jurnal HPP. Pada akun debit, mencatat persediaan produk jadi. Pada akun kredit, mencatat harga pokok penjualan. Selanjutnya ada memperbarui kartu persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM AIR 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang telah dibeli. Prosedur ini dimulai dengan bagian penerimaan barang yang dipesan dari pemasok. Bagian ini akan mencatat rincian barang yang diterima seperti jenis, kuantitas, kondisi barang, dan informasi ini kemudian diteruskan ke bagian gudang untuk disimpan ke bagian akuntansi untuk mencatat ke dalam kartu persediaan. Yang pertama ada laporan penerimaan barang (LPB), dibuat oleh penerimaan barang sebagai bukti fisik penerimaan barang dari pemasok. Lalu yang kedua adalah faktur pembelian (invoice), diterima dari pemasok, berisi rincian barang yang dijual, kuantitas, harga satuan, jumlah total, syarat pemberian, dan informasi pemasok. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan, dokumen internal yang digunakan oleh bagian akuntansi atau gudang, tergantung sistem, untuk mencatat mutasi persediaan secara rinci, termasuk tanggal, jenis transaksi, pengeluaran retun, kuantitas masuk dan keluar, harga satuan, dan saldo persediaan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Prosedur ini dijalankan ketika persediaan yang telah dibeli ternyata tidak sesuai standar, rusak, atau kelebihan dari pesanan. Pertama ada memo debit atau nota atau retun pembelian dibuat oleh perusahaan, biasanya bagian gudang atau akuntansi sebagai dokumen resmi pengembalian barang kepada pemasok. Lalu yang kedua adalah laporan pengiriman barang kembali (LBPK), dibuat oleh bagian gudang sebagai bukti fisik barang telah dikirimkan kembali ke pemasok. Yang ketiga adalah kartu persediaan, digunakan untuk mencatat pengurangan kuantitas dan nilai persediaan akibat retun pembelian. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Prosedur ini memastikan bahwa pengeluaran barang dari gudang dilakukan secara terkontrol dan tercatat dengan baik. Prosedur ini dimulai ketika suatu departemen, misalnya departemen produksi atau penjualan, membutuhkan barang dari gudang dan membuat surat permintaan barang. Surat permintaan barang SPB atau bukti permintaan barang BPB dibuat oleh departemen yang membutuhkan barang dari gudang, berisi tanggal permintaan, jenis barang, kuantitas yang diterima, dan tujuan penggunaan barang. Lalu yang kedua adalah surat jalan gudang atau bukti keluar barang, dibuat oleh bagian gudang sebagai bukti fisik pengeluaran barang dari gudang. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan, digunakan untuk mencatat pengurangan kuantitas dan nilai persediaan akibat pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya, prosedur pengembalian barang gudang. Sistem perhitungan fisik persediaan bertujuan untuk memverifikasi kecocokan antara catatan akuntansi persediaan dengan stok fisik yang ada di gudang. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi selisih akibat kerusakan, kehilangan, atau kesalahan pencatatan. Proses ini melibatkan koordinasi antara bagian gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik barang dan juga bagian kartu persediaan yang mengelola pencatatan akuntansi. Perhitungan fisik juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal untuk memastikan keandalan data persediaan. Selanjutnya ada beberapa dokumen yang digunakan. Jadi terdapat 3 dokumen utama yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama ada kartu perhitungan fisik yang terdiri dari 3 bagian terpisah untuk catatan hasil perhitungan oleh penghitung pertama, verifikasi oleh pengecek, dan juga label penanda barang. Lalu yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik yang merangkum data kuantitas, kode persediaan, dan juga harga pokok untuk keperluan rekonsiliasi. Lalu yang ketiga ada bukti memorial yang menjadi dasar pencatatan penyesuaian nilai persediaan dalam jurnal umum
jika ditemukan selisih antara catatan dan stok fisik. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Jadi sistem ini itu melibatkan 3 catatan akuntansi utama. Yang pertama ada kartu persediaan yang digunakan untuk menyesuaikan saldo persediaan. Lalu yang kedua ada kartu gudang untuk mencerminkan stok fisik yang sebenarnya. Dan juga ada jurnal umum yang berperan dalam mencatat penyesuaian angka persediaan jika terdapat perbedaan antara catatan akuntansi dan juga hasil perhitungan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Pelaksanaan perhitungan fisik persediaan melibatkan 3 fungsi utama. Yang pertama ada panitia perhitungan fisik yang bersifat sementara, terdiri dari pemegang kartu, penghitung, dan pengecek untuk memastikan objektivitas hasil. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi yang bertugas untuk menghitung harga pokok, melakukan penyesuaian kartu persediaan, dan juga membuat bukti memorial. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang yang bertanggung jawab memperbarui data kuantitas dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan. Kolaborasi antar fungsi ini menjamin integritas data persediaan dan mendukung pengendalian internal yang efektif. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghitungan fisik persediaan. Yang pertama adalah prosedur penghitungan fisik. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu penghitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok per satuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan, serta mengkalikan harga pokok per satuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Dan yang keempat, prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Yang selanjutnya, unsur pengendalian internal. Yang pertama, dari organisasi. Di unsur organisasi sendiri terdapat yang pertama, penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan dari kegiatan penghitungan fisik persediaan, panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus terdiri dari 3 kelompok, pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Dalam penghitungan fisik, kegiatan penghitungan, pengukuran, dan pengecekan mutu barang harus dilaksanakan oleh 2 kelompok, penghitung dan pengecek. Pemisahan kedua fungsi ini dilaksanakan agar setiap barang dihitung lebih dari 1 kali secara independen. Pekerjaan penghitung dicek kembali ketelitiannya oleh pengecek. Fungsi pemegang kartu penghitungan fisik bertanggung jawab mengenai pemakaian formulir kartu penghitungan fisik, perbandingan data yang dihasilkan oleh penghitung dan pengecek, dan penyalinan data dari kartu penghitungan fisik ke dalam daftar hasil penghitungan fisik. Dengan pemisahan ketiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek, data yang dihasilkan dari kegiatan penghitungan fisik ini dijamin ketelitian dan keandalannya. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya, karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Tujuan penghitungan fisik persediaan adalah untuk meminta pertanggungjawaban mengenai barang yang disimpan oleh fungsi gudang dan pertanggungjawaban mengenai ketelitian dan keandalan data persediaan yang dicatat pada kartu persediaan di fungsi akuntansi persediaan. Oleh karena itu, agar data yang dihasilkan dari penghitungan fisik persediaan jamin ketelitian dan keandalannya, maka panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus bukan karyawan dari kedua fungsi yang dimintai pertanggungjawaban
tersebut, misalnya fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang meliputi yang pertama, daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Ini ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Daftar hasil penghitungan fisik berisi informasi hasil penghitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk menyesuaikan kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar hasil penghitungan fisik merupakan dokumen penting untuk memperbarui catatan akuntansi. Yang ketiga, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Pencatatan ke dalam daftar hasil penghitungan fisik harus didasarkan atas dokumen sumber, yaitu kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Yang ketiga, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik adalah diambilkan dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga atau pricing procedure. Dan yang terakhir, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi, yaitu kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Hasil penghitungan fisik persediaan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan untuk meminta pertanggungjawaban fungsi akuntansi persediaan mengenai ketelitian dan keandalan informasi persediaan. Setelah kuantitas tiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap jenis persediaan untuk dasar penyesuaian data yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Unsur pengendalian internal yang ketiga yaitu praktik yang sehat, yang meliputi yang pertama, kartu penghitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil penghitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut tercetak dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Untuk menjamin ketelitian penghitungan fisik persediaan, penghitungan tiap jenis persediaan harus dilakukan 2 kali. Penghitungan pertama dilakukan oleh penghitung dan hasilnya direkam dalam kartu penghitungan fisik bagian ketiga. Hasil penghitungan ini kemudian dicek kebenarannya oleh pengecek dengan cara melakukan penghitungan kedua secara independen. Hasil penghitungan kedua ini direkam dalam kartu penghitungan fisik bagian kedua. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu persediaan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Kartu penghitungan fisik bagian kedua merupakan dokumen sumber bagi pencatatan dalam daftar hasil penghitungan fisik. Untuk menjamin ketelitian dokumen sumber tersebut, kartu penghitungan fisik bagian kedua harus dicocokkan dengan kartu penghitungan fisik bagian ketiga oleh pihak yang bebas dari kegiatan penghitungan fisik. Pemegang kartu penghitungan fisik harus mencocokkan kedua bagian kartu penghitungan fisik untuk membuktikan ketelitian data yang direkam dalam kartu tersebut. Dan yang terakhir, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Di antara persediaan yang dihitung, ada jenis persediaan yang mudah dihitung dengan cara yang sederhana, misalnya suku cadang mesin. Ada pula persediaan yang memerlukan alat tertentu dan metode tertentu untuk menghitung kuantitasnya, misalnya bahan bakar yang ada di tangki dan semen curah yang ada di silo. Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya, agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal. Berikut disajikan flowchart dokumen sistem penghitungan fisik persediaan. Yang pertama, di bagian pemegang kartu penghitungan fisik dan penghitung.
Proses dimulai dengan pemegang kartu penghitungan fisik atau KPF membagikan KPF kepada petugas penghitung. Penghitung kemudian melakukan penghitungan fisik persediaan, mengisi bagian 3 dari KPF, lalu menyobek bagian tersebut dan menggantungkannya di tempat penyimpanan sebagai tanda bahwa barang sudah dihitung. Setelah itu, bagian 1 dan 2 dari KPF diserahkan kembali kepada pemegang KPF untuk dicocokkan. Jika data cocok, bagian 2 dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik atau DHPF. Jika tidak cocok, barang dihitung ulang sampai cocok. Bagian selanjutnya yaitu pengecek. Pengecek atau checker melakukan penghitungan fisik kedua menggunakan KPF bagian 2 dan mencatat hasilnya. Jika sudah sesuai, kartu tersebut digantung kembali di tempat penyimpanan barang sebagai tanda bahwa barang telah dicek dan diserahkan ke bagian produksi. Bagian selanjutnya, bagian kartu persediaan. Bagian ini menerima DHPF dan menghitung harga pokok per unit dan totalnya, lalu meminta otorisasi untuk memastikan data benar. Setelah itu, dibuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan akuntansi. Bagian yang terakhir yaitu bagian jurnal dan gudang. Bukti memorial kemudian dicatat dalam jurnal umum oleh bagian jurnal. Sementara itu, bagian gudang menerima data dari DHPF untuk diperbarui di kartu gudang, yang menandai akhir dari proses ini.